Salsa berjalan menyusuri danau kecil yang berada di dekat hotel yang ia tinggali. Gadis itu tersenyum melihat langit yang begitu cerah. Namun, senyumnya pudar ketika mengingat Ara yang tiba-tiba muncul di pikirannya. Bagaimana kabar, gadis itu? Entah kenapa, Salsa terus-menerus merasa bersalah pada kakak sepupunya itu. Hatinya begitu sesak ketika mengingatnya. Ia bisa membayangkan posisi Ara saat ini. Kakak sepupunya yang begitu mencintai suaminya saat ini. Sungguh menyakitkan. Berulang kali ia istighfar dan melafalkan nama baik Allah SWT, agar hatinya menjadi tenang. Satu-satunya hal yang paling ia sukai ketika mengingat Sang Maha Kuasa. Hatinya tenang. Sebenarnya, ketenangan yang sesungguhnya berada Allah SWT. Dulu ia pernah merasakan hilangnya semangat hidup karena ia sudah kehilangan arah harus kemana. Ia tidak mempunyai masa depan sama sekali karena semangat hidupnya yang sudah di ujung tanduk. Namun, ia juga tidak mau bunuh diri. Ia masih berada di batas aman langgaran Allah SWT. Ia cukup tahu jika bunuh diri adalah perbuatan yang keji. Lantas, bagaimana ia bisa melanjutkan hidupnya dan bisa menggapai cita-citanya? Salsa, suara bariton mengagetkan dirinya. Spontan gadis itu menoleh pada sumber suara. "Kamu ngapain di sini?" tanya seseorang itu. "Lagi nyari udara segar aja, Kak." "Di dalam panas," kata Salsa seadanya sembari memalingkan wajahnya. "Kan ada AC bisa dinyalain," kata Dirga. "Di sini lebih alami udaranya, sekalian cuci mata biar nggak tembok melulu yang dilihat," sambung Salsa masih menolehkan wajahnya. Bukan enggan melihat suaminya sendiri, namun ia hanya malu dan merasa tidak enak sendiri. "Kalau bicara lihat mukanya, Salsa gugup. "Ah itu saya tadi lupa matiin kompor." Iya lupa ya Allah," kata Salsa sangat gugup. Ini hanya alasan Salsa untuk menghindari Dirga. "Ya Allah maafin, Salsa." Salsa sangat malu pada Dirga. Karena insiden kemarin yang membuatnya malu tingkat dewa. Halah, Salsa berlebihan. Bagaimana bisa Salsa menangis meraung-raung di depan Dirga dan meminta permen pada Dirga? Ia sangat malu. Saya kesini pengen ngobrol bareng sama kamu, tapi kenapa kamu menghindar?" "Makdek." Salsa berhenti berjalan. "Tetapi kak kompornya belum mati," kata Salsa gugup tanpa menoleh. Selanjutnya, ia hanya terus berjalan mengabaikan Dirga. Tak berakhir di situ. Dirga malah menyusulnya. Karena langkah kakinya lebih lebar dari Salsa, ia bisa mengejar langkah Salsa yang terbilang sudah cepat sekali. Salsa makin gugup. "Ya Allah, gimana ini? Jangan menghindar kalau ada masalah. Saya tahu, kamu malu karena insiden kemarin. Lagian, saya juga ya." Salsa langsung berjinjit untuk membekap mulut Dirga yang asal nyeplos. Kenapa Dirga malah memperjelas semuanya? Ingin sekali Salsa menceburkan dirinya ke danau kecil dekat hotelnya itu supaya tidak melihat wajah Dirga. Dirga berhasil melepaskan tangan kecil Salsa yang membekap mulutnya. "Saya juga yang tahu," Dirga melanjutkan perkataannya yang membuat kedua telapak tangannya menutupi wajahnya. Hal itu membuat Dirga tersenyum geli. Dirga melepaskan kedua tangan Salsa yang menutupi wajahnya. Sedikit memaksa karena Salsa semakin keras menutupi wajahnya. Dan berhasil. Dirga memegang kedua tangan Salsa dalam genggaman tangan kekarnya. "Hangat batin Salsa, kamu nggak usah malu, karena kamu istri saya." Mata bulat Salsa lebih tertarik menatap ke bawah ketimbang menatap kedua manik mata Dirga. Dan hal itu membuat kedua tangan Dirga yang kekar mengangkat kepala mungil Salsa agar menatapnya. Salsa hanya menatap manik mata elang itu hanya sebentar kemudian memalingkan pandangannya ke samping. "Kamu masih malu menatap mata saya? Padahal kita udah murim lo kalau cuma tatap mata aja," kata Dirga yang membuat Salsa semakin memerah pipinya bak kepiting rebus. Ingin sekali gadis itu menenggelamkan dirinya ke dasar laut saat ini juga. Salsa berusaha melepaskan kedua tangan Dirga yang berada di wajahnya yang membekap kedua pipinya hingga menggembung. Sebenarnya, Salsa tidak tahan dengan suasana seperti ini. Tidak tahan untuk tersenyum tulus di depan Dirga. Ia sungguh mencintai lelaki di depannya saat ini. Sudah banyak tahun ia memendam perasaannya sendiri terhadap Dirga, semenjak masa sekolahnya. Namun, Salsa saat ini berada di posisi tersulit. Ia senang berada di dekat Dirga. Namun, seketika itu juga rasa bersalah itu terus muncul. Rasanya tidak adil baginya. Salsa juga sudah tahu pasti jika hati Dirga saat ini bukan untuknya. Mengingat hal itu, membuat Salsa ingin menangis. Cintanya hanya sebelah tangan. "Hei, kok melamun? Nggak boleh loh, nanti kesambet setan," kata Dirga menyadarkan Salsa. Salsa beristighfar kembali. Ia segera melepaskan tangan Dirga dan berlari masuk ke dalam hotel. Dirga yang melihat hal itu hanya tersenyum. Ia mengusap wajahnya pelan. Ia duduk di gazebo taman. "Ya Allah, bisakah hamba melupakannya?" Apa maksud kalimat tersebut?
Gue dengar, lo dipindah tugaskan, ya. Pertanyaan itu muncul tepat ketika Salsa ingin memakan keripik kentangnya. Salsa mengembalikan potongan keripik kentangnya yang tidak jadi dimakan ke dalam kemasannya kembali. Dipindah kemana? Tanya sahabatnya lagi yang membuat Salsa menghela napasnya sebanyak 2 kali. Sebenarnya, ia malas sekali membahas hal itu. Rumah sakit TNI Dr. R. Harjanto, kata Salsa seadanya sembari mengambil kembali keripiknya. Memang benar jika Salsa telah dipindah tugaskan ke salah satu rumah sakit TNI yang ada di daerahnya. Salsa tidak akan patah semangat jika rumah sakit tersebut nanti akan malah menjadi tempat yang horor baginya. Bagaimana tidak horor jika rumah sakit tersebut berada di naungan tempat suaminya dinas? Alhasil mereka akan bertemu setiap hari dan hal itu membuat Salsa bergidik ngeri. Wah enak dong bisa ketemu sama cowok-cowok abdi negara, kata Rena sembari ikut nyemil keripik kentang tersebut. Saat ini mereka sedang berada di ruangan kerja Salsa. Doi, ya, ralat Rena yang sengaja menggoda Salsa. Salsa spontan melempar kertas yang diremas tepat mengenai Rena. Rena hanya tertawa melihat sahabatnya yang pipinya sedang memerah seperti kepiting rebus. Udah Muhrim masih malu-malu meong aja. Bisa diem nggak sih? Kata Salsa sok galak yang membuat Rena semakin tertawa melihat sahabatnya. Nggak kebayang gimana senengnya kalau cintanya terbalas. Nggak sia-sia dong nyiptain cinta dalam diam. Salsa hanya menanggapi dengan senyuman tipis. Udah Asyar, yuk ke masjid. Ajak Salsa lebih memilih untuk menghadap Allah SWT, ketimbang membahas topik yang tidak ia sukai. Rena melirik jam di pergelangan tangannya. Benar, mereka berjalan menyusuri koridor untuk menuju masjid rumah sakit. Banyak pasien maupun dokter lainnya menyapa mereka. Mereka tersenyum bahagia melihat pasien-pasien yang sudah mulai membaik keadaannya. Menyembuhkan orang yang sedang sakit memang menjadi keinginan mereka. Karena dengan begitu, mereka bisa menolong sesama manusia. Tiba-tiba Salsa menghentikan langkah kakinya yang membuat Rena langsung ingin bertanya. Kenapa? Nggak apa-apa, kata Salsa. Gadis itu mengingat, jika pertama kali ia melihat Dirga di masjid ini. Ia ingat sekali. Cepat-cepat Salsa menggelengkan kepalanya dan sadar dari lamunannya. Mereka kembali melangkah mengambil air wudunya kemudian melaksanakan ibadah sholat Asyar. Teman curhat ternyaman ialah menghadap kiblat dan menceritakan keluh kesah kepada Allah SWT. Terkadang ada manusia yang bingung, ralat. Hatinya sepi karena kurang adanya Allah SWT di dalam hatinya. Pernahkah merasakan hati yang kosong? Pernahkah merasakan kebingungan karena tidak mengerti jalan harus kemana? Pernahkah merasakan jiwa benar-benar kosong dan tidak tahu kita harus berbuat apa? Sering sekali hati manusia tersesatkan. Oke, sudah cukup. Saat ini mereka baru saja keluar dari dalam masjid dengan wajah yang segar. Alhamdulillah, gue kalau abis ibadah bawaannya adem mulu hati ini, gue bersyukur banget, Sal, kata Rena sembari memakai sendal sepatunya sama seperti Salsa. Salsa tersenyum sebelum menjawab, alhamdulillah gue juga gitu. Emang ya kalau inget Allah terus tuh bawaannya adem, nyaman. Apalagi gue kalau lagi ada masalah tuh enaknya dibawa sholat. Insya Allah pikiran jadi tenang, Salsa berkata sembari memasang wajah ceria. Kini mereka berjalan untuk masuk ke dalam rumah sakit sembari mengobrol hal-hal yang menarik untuk diceritakan. Tiba-tiba seorang perawat perempuan menghampiri mereka berdua dengan raut muka panik. Dokter Salsa, ada pasien kecelakaan. Sekarang sudah ada di ruang UGD. Perawat itu berkata dengan cepat dan panik. Alhasil membuat Salsa dan Rena langsung menuju ruang UGD tempat pasien itu dibawa. Mereka berlari secepat mungkin untuk segera sampai di UGD. Salsa sudah panik sekali, hingga ia fokusnya hanya satu yaitu sampai di ruang UGD. Namun, bro, astagfirullah, Salsa meringis kesakitan sembari mengelus dahinya lembut. Dilihatnya ke atas, mata bertemu dengan mata. Hati-hati, ya, kata-kata itu sedikit membuat hati Salsa bertambah nyaman. Ia segera menuju pasien yang sekarang sedang mengalami pesakitan yang luar biasa. Darah terus mengucur dari kepalanya dan ada beberapa luka yang ada di pergelangan kaki dan tangan. Pasien itu harus segera dioperasi untuk memberhentikan pendarahan dari dalam tubuhnya. Beberapa staf medis segera menyiapkan ruangan operasinya. Sembari menunggu ruang operasi siap, beberapa dokter yang ada di ruang UGD telah memberikan alat bantu agar pasien itu tetap sadar. Di dalam hati Salsa, gadis itu terus menyebut nama Allah SWT. Agar ia semakin tenang, karena dalam situasi yang seperti ini, ia tidak boleh gegabah. Operasi berjalan 4 jam lamanya. Seluruh staf medis yang ada di ruangan operasi mengucapkan rasa syukur karena operasinya berjalan dengan lancar. Salsa segera mencuci tangannya dan melepas jubah operasinya. Lelah. Tentu saja, namun ia sangat bersyukur. Karena lelahnya menjadi lilah. Hal seperti ini yang membuat Salsa harus perbanyak bersyukur.
Dengan begitu, Salsa bisa belajar dari kehidupannya. Gadis itu keluar dari ruangan operasinya dengan senyum yang merekah. Berhasil. Tiba-tiba suara bariton itu mengagetkan Salsa. Salsa spontan beristighfar sembari mengelus dadanya lembut. Kak Dirga, kata Salsa gugup. Salsa semakin gugup ketika mengingat ia hendak masuk ke ruang UGD tadi ia menabrak lelaki yang memakai seragam loreng layaknya makhluk biji kacang hijau. Angkasa Dirgantara. Ya, siapa lagi? Selamat ya. Salsa semakin gugup. Kak Dirga lagi, Dinas. Ngapain kesini? Tanya Salsa sembari menunduk. Namun jari telunjuk Dirga segera mengangkat wajah Salsa agar menatap matanya. Namun, lagi dan lagi gadis itu memalingkan wajahnya. Saya lupa ngasih tahu kamu kalau hari ini saya disuruh menggantikan Dinas Letnan Ferdi. Maaf ya, Sal, kata Dirga dengan kalem. Hal itu membuat hati Salsa ingin menangis dan guling-guling di tanah. Demi apa jika Dirga berpamitan padanya? Salsa memang menyukai hal ini. Namun seiring dengan itu, rasa bersalah itu terus muncul di hati Salsa. Ia seperti menari-nari di atas penderitaan kakak sepupunya sendiri. Iya kak, nggak apa-apa. Sekalian mau pamitan, nanti malam aku tidur di tempat bunda, ya. Soalnya bunda lagi nggak enak badan, kata Salsa dengan sedikit gugup. Dirga menganggukkan kepalanya, ya udah nggak apa-apa. Nanti saya nyusul ke sana. Mak Daebak. Iya kak. Saya pamit dulu mau lihat pasien lagi, kata Salsa lalu mengambil tangan Dirga untuk menciumnya. Bagaimanapun, ia harus menghormati Dirga sebagai suaminya. Salsa mengalami posisi yang sulit. Dan sulit untuk dijelaskan.